Wabarakatuh. Saya Evni Kristiana Falusi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu definisi instrumen pengumpulan data. Menurut Suharsini, instrumen pengumpulan data yaitu alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan Ibnu Hajar berkata yaitu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel dan karakteristik dan objektif. Intinya yaitu instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah research untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Yaitu jenis instrumen pengumpulan data. Jenis instrumen pengumpulan data menurut Mulyasa dibagi menjadi dua, yaitu instrumen tes maupun non-tes. Instrumen tes yaitu serangkaian pertanyaan atau lembaran kerja dan sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan dari subjek penelitian. Elemen instrumen berupa tes berisi soal-soal terdiri dari bulir-bulir soal, baik itu terdapat pada angket, observasi maupun wawancara. Contohnya yaitu tes formatif, baik pertanyaan secara subjektif maupun esai. Sedangkan instrumen non-tes yaitu instrumen yang berupa selain pertanyaan-pertanyaan, tetapi biasanya menggunakan dokumentari sebagai portofolio. C yaitu cara penyusunan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel dan menjadikannya subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator, merupakan langkah awal dari instrumen yang akan dikembangkan lagi. Yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen. Satu variabel biasanya memerlukan satu instrumen, tetapi tidak jarang juga satu variabel memerlukan dua jenis instrumen. Yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Diperlukan pedoman kisi-kisi diperlukan untuk menjadi pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambarkan dalam indikator dari setiap variabel. Misalnya untuk menentukan prestasi belajar dan kemampuan subjek peneliti diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman aplikasi dan sebagainya. Menyusun instrumen yaitu dilakukan setelah penyusunan kisi-kisi, yang dimana nanti penyusunan item-item pertanyaan yang sesuai dengan instrumen yang akan digunakan. Yang kelima yaitu menguji coba instrumen. Perlunya dilakukan uji coba instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas atau stabilitas, validitas, serta keterbacaan setiap item. D yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Menurut jenis dan data analisisnya, ada dua bentuk penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan terakhir angket atau kuesioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.